Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memujikan ketika aku berbeban berat. Apakah saudara saat ini ada yang berbeban berat? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian ini. Ketika aku berbeban berat, saudara yang berbeban berat, mari datang kepada Yesus bersama dengan saya. Di dalam renungan kita sehat, kita kuat. Amin. Haleluya. Kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kita taruh semua beban kita di bawah kakinya. Dan kita akan memperoleh kelegaan. Dan kita akan memperoleh satu sukacita yang besar. Ada sejahtera di dalam hati saudara. Amin. Ketika hati saudara sejahtera, semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi cantik. Semuanya akan menjadi sempurna. Jangan ada roh keputusasaan. Apapun yang terjadi, mari kita datang kepada Yesus. Dia akan memberikan jaminan yang luar biasa untukmu. Dan saudara akan dijadikan baru loh. Amin. Saudara akan jadi baru. Tanggalkan segala bebanmu, taruh di gerobaknya Tuhan. Gerobak Tuhan akan mengangkut semua beban saudara. Dan esok kita sudah memasuki hari yang bahagia. Amin. Hari yang penuh sukacita. Wow. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan. Mamu selama-lamanya. Hanya nama Yesus selama-lamanya yang ada di dalam hati kita. Aku berbeban berat. Saja mari kita datang kepada Tuhan. Kepada Yesus. Percayalah Yesus mau dan mampu dan sanggup memberikan damai, sejahtera dan sukacita kepada saudara. Dan saudara akan menerima mujizat yang dari Allah. Haleluya. Oh haleluya. Aku berputus asa. Bagi yang putus asa, datanglah kepada Tuhan saat ini bersama saya. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia, maka segala beban saudara akan terlepas. Amin. Saya percaya Tuhan, saya akan menjadi yang baru. Ketika saya tersungkur dan membawa semua beban ini di bawah kaki-Mu. Kami percaya Bapa, kami percaya. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Kan kami mengagungkan Engkau selama-lamanya. Yesus, amin. Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Sungguh mulia nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya, amin. Selama-lamanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Agungkan Engkau Tuhan selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang Bapa. Kami datang dan bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kami membawa setiap
Haleluya, beban masalah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup membebaskan kami. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban keroh keputusasaan kami. Engkau sanggup mengangkat segala beban yang memberati dalam hati, jiwa, dan pikiran kami Bapa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup memerdekakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Iralama yaralama se. Tanggalkan segala beban saudara. Iralama sande. Kuasa-Mu tak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berakhir bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau selalu campur tangan buat anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka Tuhan, tidak ada yang berat ketika mereka mau datang kepadamu bersama-sama dengan kami Tuhan. Melalui renungan ini Bapa, di renungan kita sehat dan kita kuat ini Bapa, maka Engkau memberikan kelegaan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mau menerima belas kasihan dan cinta kasih-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami mau menerima kemerdekaan yang sejati dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Bapa. Dalam melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semua dikuatkan sehingga kami boleh sehat. Dan Engkau akan berkata bahwa Engkau adalah anakku yang hebat. Bapa terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul serahkan beban saudara. Saudara mau menyerahkan semua bebannya. Jangan ada yang putus asa ya untuk menghadapi semua masalah persoalan. Percayalah ketika kita membawanya ke gerobak Tuhan, kita taruh semua di mezbah Tuhan, kita taruh di bawah kaki Tuhan, maka engkau disebut orang yang sudah merdeka. Haleluya, amin. Serahkan beban saudara kepada Kristus. Dan esok kita masuk dalam ibadah raya. Mujizat dari Tuhan tetap terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca hari ini di dalam Mazmur 55. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama yuk. Yuk, 1, 2, 3. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini saudara membuka renungan ini tidak jelas, Bapak Ibu bisa ulangin lagi gitu ya. Bisa diulang-ulang. Karena kita bukan live tapi kita online. Jadi bisa gitu ya. Bisa. Dan jangan lupa subscribe. Amin. Tuhan Yesus, kalau engkau senang dalam channel ini. Haleluya. Yuk kita baca di ayat yang ke-17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ketika saudara berseru kepada Allah, kepada Tuhan, Dia akan datang untuk menyelamatkan engkau. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Teriak saudara, kesusahan saudara, air mata saudara, Tuhan tahu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Terlebih saudara yang selalu melekat kepadanya. Yang saudara sepertinya tidak ada orang di sekelilingmu, di kanan kirimu tidak ada orang. Engkau punya anak sepertinya tidak punya anak. Engkau punya suami sepertinya tidak punya suami. Engkau punya istri sepertinya tidak punya istri. Nah, itu Tuhan datang loh. Amin. Engkau punya keluarga, engkau punya saudara, tapi sepertinya enggak punya saudara. Ada Yesus di sebelah kananmu. Dia yang selalu mau mendengarkan keluhan-keluhan hatimu. Dia yang mau peduli dengan air matamu. Amin. Lanjut tuh. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Masalah persoalan datang berduyun-duyun, datang silih berganti. Tetapi percayalah, ketika engkau terus berseru dan menangis, yang tidak terlihat, yang tidak terasa, engkau ternyata ada di pundaknya. Dan Yesus sedang memeluk engkau. Bukan cuma memeluk, Dia membisikkan di telingamu. Jangan takut, tetap tenang. Aku yang akan memberikan jalan keluar bagimu.
Wow, enak ya ketika kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada keraguan lagi, percayalah mujizat dari Allah akan terjadi dalam kehidupan saudara. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, yaitu musuh-musuh saudara akan direndahkan. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang perkataannya. Lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Sepertinya baik-baik, sepertinya manis-manis, tetapi licin seperti minyak. Wow, ini Tuhan tahu loh. Jadi kalau ada orang yang berpura-pura baik, sesungguhnya Tuhan tahu. Biarlah semua kebaikan kita keluar dari hati kita. Amin. Sepanjang renungan sepekan ini kita diajarkan dalam firman Tuhan, kita harus memiliki karakter yang dari hati. Amin. Karakter yang dari hati itu adalah karakter yang takut akan Tuhan. Karakter yang serupa dengan karakter ilahi, yang penuh dengan cinta kasih. Dan otomatis pengorbanan, apa pengorbananmu? Ya air mata itu, udah gitu ya. Nah, mulutnya lebih licin dari mentega, saya ulang, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ada amin? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Janji Tuhan dilingkari ya, di ayat 23 dilingkari, jangan tergoyahkan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita menyerahkan masalah persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara dan Tuhan sendiri yang akan bertindak bagimu. Ayat 24, tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Wow, orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Mari kita memiliki iman yang percaya, kita memiliki iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan. Amin. Ketika kita memiliki iman yang tak tergoyahkan, kuasa kehadirannya mengubah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dari sepanjang ayat 17 sampai dengan ayat 24 ini kita memperoleh sesuatu yang indah. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara engkau. Tuhan tidak pernah jauh darimu, Dia hanya sejauh doa darimu. Doamu di mana? Di ucapanmu. Dia ada di hatimu hanya sejengkal. Dia sejengkal dari pikiranmu, Dia sejengkal dari telingamu. Mari kita tinggal di dalam kasih Bapa. Berikan hatimu untuk Tuhan, buka hatimu saat ini buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertakhta di dalam engkau, Roh Kudus bertakhta di dalam engkau, Roh Kudus bertakhta dalam pikiranmu, Roh Kudus bertakhta dalam telingamu. Semua yang kau dengar menjadi positif. Pikiran-pikiran yang kacau semua menjadi positif. Hati yang gelisah semua boleh menjadi tenang. Hanya sejauh doa Tuhan buat kita. Amin. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa, maka mintalah apa saja Tuhan akan berikan kepadamu. Mazmur 55 ayat 23 sekali lagi yuk kita baca bersama-sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ada amin saudara? Saudara percaya mulai hari ini, saat ini, detik ini juga, saudara yang khawatir, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa, kami menyerahkan semua kekhawatiran anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai roh jahat yang suka mengotak-atik memberikan kekhawatiran ini. Saat ini juga hamba perintahkan keluar di dalam nama Yesus.
Biarlah anak-anak-Mu sadar dan memahami bahwa Engkau hanya sejauh doa dari kami. Ketika Engkau tinggal di dalam kami hanya sejengkal Tuhan. Ketika Engkau ada di dalam kami, apa yang kami dengar hanya sejengkal. Ketika Engkau tinggal di dalam kami, dalam pemikiran kami dan doa kami hanya sejengkal, maka semuanya akan selesai. Karena Engkau sendiri yang menuliskannya di dalam Mazmur ini Tuhan, yang mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Tuhan yang akan bertindak bagimu. Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka tidak sanggup, ketika mereka tidak mampu, Engkau yang datang bersama-sama kami saat ini, menjamah mereka, menenangkan hati mereka yang gusar. Menangislah saudara, saudara jangan tahan tangisanmu. Tidak apa-apa, saudara ada di rumah kalian masing-masing. Saudara yang memiliki beban yang berat, yang saudara tidak kuat, menangislah. Menangislah, menjeritlah di hadapan Tuhan. Dia datang kepadamu, dia menggapai engkau. Dia memelukmu dan dia memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya Bapa, bahwa Kau hanya sejauh doa dari kami Tuhan. Kami percaya mujizat yang dari Allah terus datang dan menghampiri anak-anak-Mu yang hidupnya percaya dan yakin penuh kepadamu. Pertolongan dari Tuhan pasti datang buat mereka. Semua indah pada waktunya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Berkat-Mu tercurah bagi mereka Bapa. Kasih setia-Mu tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Mereka yang ditinggalkan suami Bapa, hati mereka yang hancur, Engkau menjamah dan Kau beri kelegaan di dalam nama Yesus. Suami-suami yang ditinggal oleh istrinya, Engkau juga ada bersama dengan mereka Bapa. Bapa, tolong Tuhan anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit ditinggal oleh istrinya. Tetapi kuasa kasih-Mu Tuhan terus dan terus memampukan mereka di dalam nama Yesus. Anak-anak yang ditinggal dan diabaikan oleh orang tuanya, tetap teguh. Tetap teguh, ada Yesus di dalam engkau. Ada orang-orang yang diutus oleh Yesus, oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk menolongmu. Percayalah, jangan ragu. Kuasa Tuhan menyertai engkau. Tuhan hanya sejauh doa dari engkau. Bapa, terima kasih, berkat-Mu tercurah atas mereka semuanya. Kami selalu memuji akan kebesaran-Mu. Mari kita angkat satu pujian, kami memuji akan kebesaran-Mu Bapa. Kami percaya dengan kebesaran-Mu ini Bapa, anak-anak-Mu semua akan menikmati hadirat dan kuasa-Mu. Mereka akan menikmati kelegaan yang dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Memuji kebesaran-Mu. Kami sungguh memuji akan kebesaran-Mu. Karena kami percaya Engkau hanya sejauh doa dari kami Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang akan melakukan yang terindah dan terbaik buat mereka semua. Dimanapun mereka berada. Baik yang ada di kota Malang maupun di kota-kota yang lain. Yang sedang melihat renungan harian Kita Sehat, Kita Kuat ini. Akan merasakan kehadiran-Mu. Akan merasakan jamahan-Mu Bapa. Sehingga kami mengatakan kami memuji akan kebesaran-Mu. Kami percaya dengan kuasa kebesaran-Mu. Tidak terbatas dengan jarak jauh tempat kami tinggal Bapa. Tetapi Kau ada di mana-mana. Kau ada bersama dengan anak-anak-Mu. Kau ada bersama dengan hamba. Kau juga ada bersama dengan mereka. Dimanapun mereka berada Bapa. Kau jamah, Kau selesaikan masalah mereka. Engkau hanya sejauh doa. Kami berani mengatakan kami memuji terus akan kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Oh haleluya. Amin Tuhan, amin. Kami terus memuji akan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu ya Bapa. Ajaib
ajaib Tuhan, amin, amin. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, amin. Kami terima keajaiban-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Terimalah keajaiban Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.